Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Portal Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengulas Nabiullah Zulkifli alaihissalam. Inilah sosok Nabi Zulkifli yang sering dihubung-hubungkan dengan Buddha Siddhartha Gautama. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Al-Quran tidak menceritakan dengan detail kisah Nabi Zulkifli. Bagaimanapun, para sarjana muslim merujuk pada berbagai sumber mengenai sosok utusan Allah Subhanahu wa taala itu. Seperti tampak pada namanya, Nabi Zulkifli diutus kepada masyarakat kota Kifl yang terletak di tepi sungai Eufrat, Irak. Dalam bahasa Arab, Zu al-Kifl berarti pemilik Kifl. Penanda Zu sering dijumpai pada nama sejumlah tokoh, semisal Zulkarnain atau pemilik dua masa, atau Nabi Yunus alaihissalam yang berjulukan Zunnun atau pemilik ikan nun. Pada masanya, Kifl adalah sebuah kota kecil yang berpenduduk sekitar 15.000 jiwa. Nabi Zulkifli membimbing masyarakat setempat. Di sana pula ia wafat dan jenazahnya dikebumikan. Pada abad ke-14 Masehi, Sultan Uljaitu menemukan dan merawat makam yang diyakini sebagai kuburan Nabi Zulkifli di Irak. Penguasa Muslim keturunan Genghis Khan itu lalu memugar kompleks tersebut sehingga lebih tampak nuansa Islam. Sebelumnya, kuburan itu diberi judul Makam Nabi Ezekiel oleh komunitas Yahudi setempat. Uniknya, kompleks di Kifl bukanlah satu-satunya tempat yang diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli. Ada pula sebuah lokasi lain di Jabal Qasyun, dekat Damaskus, Suriah. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, Jabal Qasyun berjulukan Mihrab 40 Nabi. Umat di sana juga percaya situs itu adalah tempat terjadinya peristiwa pembunuhan Habil oleh Qabil. Lokasi lain yang diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli adalah Al-Damun. Nama daerah itu bahkan sudah muncul pada sumber-sumber literatur Arab dan Persia kuno. Makam ini ditemukan oleh Nasir Khusraw pada tahun 1047 Masehi. Ia menulis, "Saya mencapai sebuah gua kecil berada di Damaun dan diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli." Nabi Zulkifli disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yakni pada surah Al-Anbiya ayat ke-85 dan surat Shod ayat ke-48. Tidak banyak penuturan dari kitabullah maupun hadis Nabi Muhammad SAW mengenai sosok tersebut. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menuturkan, Nabi Zulkifli merupakan seorang putra Nabi Ayub alaihissalam. Namun, terdapat silang pendapat di kalangan ulama mengenai status Zulkifli. Ibnu Jarir dan Ibnu Najih meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia bukanlah seorang nabi, melainkan seorang yang saleh dan hakim yang adil. At-Tabari juga memandang Zulkifli adalah orang baik dan sabar, serta selalu menolong kaumnya betapapun dirinya bukanlah seorang nabi. Mengenai perdebatan itu, Ibnu Katsir berkata, sanjungan Al-Quran kepada Zulkifli bersamaan dengan para nabi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi. Sebagai anak seorang nabi, Zulkifli pun mewarisi sifat-sifat mulia.
Ia digambarkan memiliki karakteristik teguh pendirian, sabar, dan cenderung pada keadilan. Ia pun selalu amanah dan tunai dalam berjanji. Semula, Zulkifli alaihissalam hidup di bawah pemerintahan seorang raja yang bijaksana bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa alaihissalam. Adapun Ibnu Katsir menyebutnya Raja Alyasa. Sahabat Portal Hidayah dimanapun Anda berada, tibalah masanya Raja Alyasa berusia lanjut. Adalah harapannya agar pemimpin yang meneruskan tahtanya dapat memimpin dengan adil dan tetap di jalan tauhid. Maka diadakanlah sayembara. Siapa di antara kalian yang sanggup menerima 3 permintaanku, yakni sanggup berpuasa pada siang hari, sholat pada malam hari, dan berlaku sabar, atau menahan amarah? Tanya Raja Alyasa kepada khalayak. Tiada seorang pun yang menjawab. Akhirnya, seorang pemuda bernama Basyar mengacungkan tangan. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku sanggup melakukan itu semua, insya Allah." Maka Raja Alyasa pun menunjuknya sebagai penggantinya. Sejak itulah pemuda saleh ini dipanggil Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup. Sebagai seorang raja, Zulkifli alaihissalam memimpin dengan adil dan tegas. Tentu saja ia tidak melalaikan janjinya. Pada waktu malam, dirinya beribadah. Pada waktu siang, puasa dilakukannya. Kemudian, sang Nabi pun menjadi hakim yang bijaksana untuk rakyat. Maka, ia bekerja nyaris tidak kenal waktu. Karena itu, masyarakat merasa puas akan kepemimpinannya. Tiada gejolak politik dan sosial yang berarti pada masanya. Sahabat Portal Hidayah, setan tidak suka akan kondisi ini. Musuh Allah tersebut lalu mencari-cari celah agar Nabi Zulkifli alaihissalam lalai dari janjinya, khususnya pada ikhwal, sanggup berlaku sabar, atau menahan amarah. Lantas, setan pun menjelma menjadi seorang lelaki tua renta yang miskin. Orang tua ini mendatangi Nabi Zulkifli pada tengah hari, yakni jadwal ketika sang penerus Nabi Ilyasa itu beristirahat. Untuk diketahui, sang Nabi tidak tidur sepanjang malam karena beribadah, sehingga waktu tidurnya hanya pada siang hari. Adapun sore hari digunakannya untuk menjadi hakim di tengah rakyat. Si kakek yang sesungguhnya adalah setan mengetuk rumah Nabi Zulkifli pada siang itu. Sesudah dipersilahkan masuk, ia lantas bercerita sangat panjang tentang keluhannya, termasuk klaimnya bahwa orang-orang telah menzaliminya selama ini. Karena lamanya penuturan si tamu, Nabi Zulkifli pun melewatkan waktu tidur siangnya. Bagaimana kalau engkau datang ke majelis yang kuadakan pada sore hari di tengah rakyat? Di sana, engkau insya Allah bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang kau hadapi, kata sang Nabi kepada tamunya itu. Keesokan harinya, Zulkifli alaihissalam pada sore hari menjadi hakim di tengah masyarakat. Namun, hingga matahari terbenam, si kakek itu tak kunjung datang ke majelis tersebut. Justru pada hari berikutnya, di siang hari, kakek tersebut lagi-lagi datang ke rumah Nabi Zulkifli. Padahal, sang Nabi sudah berpesan kepada para pelayannya agar tidak membiarkan siapapun mengganggu waktu istirahatnya. Para penjaga sudah mengusir si kakek, namun orang tua tersebut dapat memperdaya mereka.
Ia pun bisa masuk ke dalam rumah Zulkifli alaihissalam dengan melalui lubang yang sangat sempit. Di kamarnya, Nabi Zulkifli terkejut karena mendapati kakek tersebut sudah berada di hadapannya. "Wahai Fulan, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, datanglah ke majelis pada sore hari, karena kedatanganmu pada siang hari dapat mengganggu waktu tidurku," katanya. Berkali-kali si kakek itu melakukan hal demikian. Namun, berkali-kali pula Nabi Zulkifli berkata hal yang sama, tanpa menunjukkan amarah sama sekali. Akhirnya, orang tua ini mengaku, "Wahai Zulkifli, ketahuilah bahwa aku adalah setan yang menjelma manusia karena ingin membuatmu marah, dan tidak kudapati bahwa tujuanku tercapai," kata setan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan mendengarkan kisah ini akan menambah pengetahuan dan hikmah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.